Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rasyad. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua, yaitu pengenalan software SDLC dan tahapannya. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Perangkat lunak adalah serangkaian program komputer, prosedur, dan dokumentasi yang berfungsi untuk melakukan berbagai tugas pada sistem komputer. Ini juga bisa dianggap sebagai serangkaian instruksi yang memberikan tugas atau fungsi tertentu pada perangkat keras komputer. Perangkat lunak berperan sebagai jembatan antar pengguna dan perangkat keras, memungkinkan interaksi antar pengguna dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Ada dua jenis utama perangkat lunak. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan penggunaan akhir, meliputi program-program seperti pengolahan kata, spreadsheet, dan aplikasi bisnis khusus. Yang kedua adalah perangkat lunak sistem. Menyediakan layanan dasar fungsi kepada perangkat keras serta aplikasi perangkat lunak lainnya. Sistem operasi adalah contoh perangkat lunak sistem. Jenis-jenis perangkat lunak. Sistem operasi atau operasi sistem mengelola sumber daya komputer, memberikan antarmuka untuk pengguna, dan menjalankan program. Kemudian ada drive perangkat keras, memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, keyboard, dan mouse. Kemudian ada utilitas sistem, menangani tugas-tugas umum seperti manajemen file, pemantauan kinerja, dan perawatan sistem. Kemudian ada perangkat lunak aplikasi, di bawahnya ada lagi perangkat lunak untuk desain grafis seperti CorelDRAW untuk desain vektor dan ilustrasi. Kemudian ada perangkat lunak keamanan seperti antivirus atau firewall. Selanjutnya ada perangkat lunak pengembangan development software atau IDE seperti Visual Studio atau Eclipse. Kemudian ada perangkat lunak navigasi seperti Google Maps untuk navigasi informasi lokasi. Kemudian ada perangkat lunak database seperti sistem manajemen data atau DBMS seperti MySQL, Microsoft SQL, Server, Oracle, dan database. Kemudian ada perangkat lunak hiburan seperti media Windows Media Player, kemudian ada permainan atau games. Selanjutnya ada perangkat lunak jaringan seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Dan ada aplikasi email seperti Microsoft Outlook dan Gmail, serta aplikasi chat seperti Slack, Microsoft Teams. Kemudian ada perangkat lunak sistem cerdas atau EA. Seperti ada Google Assistant dan Alexa. Kemudian ada perangkat lunak open source seperti contohnya adalah Linux, dan penting untuk memilih perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengguna serta memastikan legalitas dan keamanannya untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Kemudian di sini ada jenis-jenis perangkat lunak menurut cara penggandaannya. Perangkat lunak properti, perangkat lunak yang dimiliki dan dikontrol oleh perusahaan atau individu tertentu. Penggunanya biasanya harus membeli lisensi untuk penggunaan perangkat ini seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Creative, dan lain jenisnya. Kemudian ada perangkat lunak open source. Perangkat lunak open source memiliki kode sumber terbuka dan dapat diakses, digunakan, dan dimodifikasi oleh siapa saja. Lisensi open source memberikan kebebasan untuk menggunakan, mengedit, mendistribusikan ulang perangkat lunak seperti Linux sistem operasi, Apache, HTTP server, Mozilla LibreOffice.
Kemudian yang ketiga adalah perangkat lunak berbayar. Perangkat lunak berbayar ini harus dibeli dengan harga tertentu untuk mendapatkan hak pengguna. Pembayaran ini seringkali mencakup lisensi penggunaan dan dukungan teknis. Contoh seperti Adobe Photoshop, AutoCAD, QuickBooks, dan yang lain sebagainya. Yang keempat ada perangkat lunak freeware. Perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya meskipun gratis. Hak cipta dan lisensi perangkat lunak tetap dimiliki oleh pembuatnya. Contohnya seperti media player, kemudian ada Audacity editor audio, kemudian ada 7zip untuk pembuatan berkas. Yang kelima ada perangkat lunak shareware. Perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis untuk jangka waktu tertentu. Setelah masa percobaan berakhir, pengguna diharapkan membayar untuk melanjutkan penggunaannya seperti WinRAR, serta IDM Internet Download Manager. Kemudian ada perangkat lunak berlangganan. Perangkat lunak yang diakses dan digunakan oleh pengguna selama periode berlangganan yang telah dibayar. Model bisnis ini semakin umum, terutama untuk layanan call dan aplikasi berbasis web. Contohnya Microsoft 365, kita harus berlangganan untuk mendapatkan aksesnya. Kemudian ada perangkat lunak abandonware. Perangkat lunak yang dihentikan pengembangannya telah dihentikan dan pemiliknya tidak lagi menyediakan dukungan atau pembaruan. Meskipun demikian, beberapa orang masih menggunakan atau mendistribusikan versi lama perangkat lunak ini. Jadi catatan penting untuk pemilihan perangkat lunak tergantung pada kebutuhan, anggaran, dan referensi pengguna. Pastikan legalitas penggunaan perangkat lunak sangat penting untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Kemudian di sini adalah SDLC, merupakan proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak. Setiap tahap dalam SDLC memiliki tujuan dan aktivitas yang berbeda, membentuk dasar pendekatan pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh. Tahapan SDLC yang pertama itu adalah perencanaan atau planning, identifikasi kebutuhan perencanaan, sumber daya dan jadwal pengembangan, dan pemangku kepentingan mendefinisikan proyek bersama-sama. Kemudian ada analisis, mengumpulkan kebutuhan dari pengguna dan mendokumentasikannya. Analisis kebutuhan membuat dokumen analisis kebutuhan yang menjadi panduan selama seluruh siklus pengembang. Kemudian ada desain, membuat rancangan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan dan analisis termasuk desain, arsitektur, detail, dan antarmuka pengguna, implementasi atau implementation. Yang kelima ada pengujian atau testing, mengidentifikasi dan memperbaiki bug, serta memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi pengujian. Dapat mencakup pengujian unit, integrasi, dan sistem. Yang keenam ada implementasi atau deployment. Menulis membawa perangkat lunak ke dalam lingkup produksi dan membuatnya tersedia untuk pengguna akhir. Yang ketujuh ada pemeliharaan, evaluasi, perbaiki kesalahan, atau melakukan perubahan setelah perangkat lunak diterapkan, melibatkan pemeliharaan preventif atau perbaikan bug. Kemudian catatan pentingnya, pertama, SDLC dapat linear dalam kurung waterfall atau iteratif, misalnya metode Agile. Dengan metode iteratif memungkinkan perkembangan bertahap dan penyesuaian basis umpan balik. Kualitas perangkat lunak dan dokumentasi yang tepat penting untuk keberhasilan proyek. Manajemen proyek yang baik melibatkan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian untuk memastikan proyek sesuai rencana. Pengembangan perangkat lunak memerlukan kolaborasi tim, pemahaman kebutuhan pengguna, dan perencanaan yang matang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian ada tahap perencanaan dalam SDLC.
Tahap perencanaan dan software SDLC merupakan langkah yang penting untuk menentukan arah dan tujuan proyek pengembangan perangkat lunak. Perencanaan matang dilakukan dapat memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan baik dan proses berjalan dengan rencana. Yang pertama itu ada perencanaan dalam SDLC. Yang pertama adalah identifikasi proyek. Jadi untuk memahami apa yang perlu dicapai dan mengidentifikasi tujuan serta batasan proyek sebagai langkah awal. Kemudian yang kedua adalah analisis kelayakan atau feasibility analysis. Evaluasi kelayakan proyek dari segi teknis, ekonomi, dan operasional untuk memastikan kelangsungan dan efektivitas proyek. Yang ketiga ada pengumpulan persyaratan, requirement gathering, mengidentifikasi, menentukan sumber daya, meditasi, dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna fungsional dan fungsional. Proses ini melibatkan interaksi dengan pemangku kepentingan untuk memahami perspektif dan ekspektasi mereka. Empat ada perencanaan sumber daya. Menentukan sumber daya yang diperlukan, termasuk manusia, perangkat keras, dan perangkat lunak yang sesuai dengan skala proyek. Penjadwalan proyek. Menetapkan waktu untuk setiap tahap pengembangan membentuk dasar bagi pengelola waktu oleh tim pengembang. Kedua ada perencanaan anggaran. Menghitung biaya proyek termasuk biaya sumber daya manusia, perangkat keras, dan perangkat lunak. Kemudian ada perencanaan risiko. Mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek dengan mengembangkan strategi untuk mengatasi risiko tersebut. Dan ada perencanaan pengendalian perubahan. Menetapkan proses untuk mengendalikan perubahan yang mungkin terjadi selama pengembangan proyek. Kemudian ada dokumentasi rencana. Menyusun dan mendokumentasikan rencana perencanaan termasuk tujuan, jadwal, anggaran, risiko, dan prosedur pengendalian perubahan. Tahap perencanaan sangat penting karena menciptakan fondasi yang solid untuk proyek pengembang perangkat lunak, membantu menghindari masalah di kemudian hari dan memastikan keberhasilan seluruh proyek. Kemudian ini merupakan manfaat dari rencana SDLC, memastikan penggunaan sumber proyek, dan risiko, bantuan alokasi sumber daya manusia untuk ajar penelitian. Tahap perencanaan sangat penting karena menciptakan fondasi yang solid untuk proyek pengembang perangkat lunak, membantu menghindari masalah di kemudian hari dan memastikan keberhasilan keseluruhan proyek. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.